Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira, Magister Ekonomi. Saya sebagai dosen di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya ampu, yakni mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik. Semangat nggak sih hari ini? Semangat. Semangat, oke. Baik, alhamdulillah sebelum kita memulai perkuliahan kita pagi ini, coba kepada Mas Dimas untuk kita buka dengan berdoa dulu ya. Silakan Mas Dimas. Sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar selalu diberikan kelancaran dan selalu diberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran kalian semuanya. Saya panggil Rizky Asifa. Hadir. Oke. Triana Putri. Hadir. Dini Ayu. Hadir. Filza. Hadir. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin, yaitu mengenai kebijakan dividen ya. Oke, sebelum ke sana, masih ingatkah teman-teman minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori struktur modal. Di mana teori struktur modal itu adalah berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu memaksimalkan nilai perusahaan dengan memanajemen pendanaan mereka secara optimal. Di mana pendanaan perusahaan itu menggunakan struktur modal yang perbandingan atau kombinasi dari beberapa kombinasi tadi. Masih ingat nggak teman-teman? Kombinasi struktur modal perusahaan itu terdiri dari apa aja sih? Ada yang masih ingat? Oke, coba Nova ya. Jadi Bu, struktur modal perusahaan itu ada dua. Yang pertama itu ada modal sendiri, yakni ada saham biasa dan juga saham referen. Ada juga modal asing, yakni berupa obligasi atau hutang. Oke. Jadi struktur perusahaan terkait dengan modalnya itu terdiri dari dua macam. Ada yang dari modal asing atau kita ingat dengan istilah utang ya kan, biasanya obligasi ya. Kemudian juga ada yang berupa modal sendiri, yaitu berupa saham, baik saham biasa ataupun saham preferred. Nah, keduanya itu adalah struktur yang sudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan, bagaimana agar perusahaan itu bisa memaksimalkan nilai perusahaan tadi. Nah, berbicara mengenai saham tadi atau modal sendiri dari perusahaan, tentunya berkaitan dengan saham ya. Nah, kalau ngomong saham, artinya perusahaan itu kalau saham itu pastinya ada kewajiban mereka untuk memberikan atau membayarkan dividen, pembagian dividennya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kebijakan dividen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih capaian yang harus kita dapatkan hari ini di kelas ini tuh apa kan gitu. Oke, sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah kita pada manajemen keuangan Islam itu yang pertama adalah satu, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori kebijakan dividen. Jadi yang pertama jelas teman-teman harus paham sebenarnya kebijakan dividen itu seperti apa, teorinya seperti apa, konsepnya seperti apa, itu satu. Kemudian yang kedua, itu mahasiswa mampu menganalisa dan menentukan pengambilan keputusan dalam kebijakan dividen bagi perusahaan. Selain paham konsep dan teori, teman-teman juga wajib bisa menunjukkan bagaimana keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Dalam hal ini adalah kebijakan dividen. Jadi bagaimana sih kebijakan yang terbaik gitu kan, seperti apa? Nah, barangkali nih setelah ini nanti teman-teman ada berkesempatan menjadi manajer keuangan. Amin.
jadi harus bisa memberikan keputusan untuk ke perusahaan tersebut. Sehingga hari ini kita akan berdiskusi bagaimana sih sebenarnya untuk menentukan ataupun memberikan keputusan terkait dengan kebijakan dividen. Oke, coba kalau kita berbicara mengenai kebijakan dividen ya, coba kita lihat slide ini atau studi kasus ini. Ada dividen interim BCA 2026 dibagi 3 kali setahun. Kira-kira ini menurut kalian, kenapa sih Bank BCA ini kemudian membagikan dividennya 3 kali dalam 1 tahun? Kalau umumnya, informasi sekalian untuk teman-teman bahwa umumnya pembagian dividen itu ya 1 kali dalam 1 tahun biasanya. Nah, coba ini ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Jadi menurut saya itu yang pertama. Jadi menurut saya itu kenapa kok Bank BCA itu memberikan dividennya dalam setahun itu 3 kali? Menurut saya yang pertama itu untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan tersebut, dan juga yang kedua itu menarik investor jangka panjang yang berorientasi pada pembagian dividen pada perusahaan BCA tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kebijakan dividen, kita bahas dulu sebenarnya kebijakan dividen itu apa. Sebelum ke sana coba. Dividen itu adalah pembagian kepada pihak yang memiliki saham dari sebuah perusahaan yang disesuaikan dengan jumlah lembar yang dimiliki atau bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari sebuah perusahaan. Jadi adalah ini menjadi kewajiban atau kewajiban perusahaan yang harus diberikan kepada para pemegang saham atau investor tadi. Karena apa? Karena memang investor sudah menanamkan sejumlah dana atau sahamnya kepada kita, sehingga kita balas jasanya adalah memberikan dividen itu tadi. Nah, untuk kebijakan pembagian dividen itu adalah setelah perusahaan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Ketika perusahaan sudah mampu mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dia akan membagikan dividennya kepada para pemegang saham. Kalau pertanyaannya sekarang, coba Bu, kalau misalkan perusahaan tersebut tidak memiliki cukup besar keuntungannya gimana? Biasanya dividen tidak dibayarkan atau dividen akan ditahan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Lanjut, kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kebijakan saham suatu perusahaan itu apa kan gitu? Oke, yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan dana untuk membayar kewajiban. Jadi perusahaan itu akan mendapatkan hutang baru atau melakukan penjualan surat hutang untuk membiayai perusahaannya. Jadi memang butuh dana. Kebijakan dividen itu akan dibagikan secara tunai atau tidak tunai, itu tergantung dengan kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan tadi. Apakah kalau misalkan perusahaan butuh dana, maka biasanya kebijakan dividen itu akan dibagikan nanti atau ditahan terlebih dahulu kemudian diinvestasikan kembali. Ada juga kalau misalkan perusahaan tidak membutuhkan dana terlalu besar, masih cukup membiayai operasionalnya dengan baik tanpa harus menahan dividen, itu biasanya akan dibagikan secara tunai seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian adalah adanya likuiditas, yaitu sebuah pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen, di mana pembagian dividen bagi suatu perusahaan adalah uang tunai yang keluar. Jadi ini lebih kepada likuiditas. Kalau misalkan likuiditasnya udah jalan, maka dia akan membagikan tadi seperti itu. Ada juga sebaliknya, kalau misalkan likuiditasnya kurang, maka dia biasanya seperti itu, menahannya kembali kan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan perusahaan semakin cepat, tingkat pertumbuhan sebuah perusahaan semakin besar juga kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah keadaan pemegang saham. Kemudian yang kelima adalah pembatasan hukum, berkaitan dengan apabila ada pembatasan hukum, misalnya nih ada hukum yang mengatakan bahwa kebijakan pembagian dividen itu tidak boleh dilakukan, hanya wajib dilakukan 1 kali gitu kan. Itu akan menyebabkan pembagian dividen juga akan berpengaruh seperti itu. Jadi stok dividen itu adalah pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Jadi dengan demikian pemegang saham dengan adanya pembayaran dividen berupa saham, maka sahamnya akan bertambah, sedangkan untuk proporsi kepemilikan pemegang saham tetap atau tidak berubah.
Oke, terima kasih Bila. Jadi stok dividen itu nanti adalah pembayaran dividen di mana tidak berupa uang tunai ya, tetapi itu adalah dibayarkan menggunakan saham. Contohnya begini, saya punya saham 100, karena ada pembagian dividen, saya harusnya mendapatkan uang tunai misalkan 200 kan gitu. Nah, tetapi karena tidak dibagikan secara tunai, maka saham saya yang 100 itu menjadi 150 karena ada pembagian stok dividen. Tetapi apa? Untuk proporsi kepemilikan saya itu tetap sama. Jadi kalau 100 dari saham saya 100, kemudian harganya adalah 3 juta, nominal pemilikan saya. Nah, ketika ditambah ada stok dividen, saham saya menjadi 150. Tetapi nilainya atau kepemilikan saya tetap sama, yaitu 3 juta. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua adalah stock split. Kalau stock split ini adalah pemecahan jumlah lembar saham di mana jumlah saham itu akan semakin meningkat. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada studi kasus. Mari kita pecahkan dari kasus ini cara penyelesaiannya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada studi kasusnya adalah bagaimana menghitung dividen yang akan dibagikan perusahaan tersebut. Oke, silakan teman-teman nanti membuat kelompok 4-4 untuk kemudian berdiskusi, mengerjakan atau menghitung, menganalisa dari studi kasus ini ya. Oke, gimana bisa? Laba bersihnya oke, itu dikalikan dengan dividen payout rasionya. Berapa dividen payout rasionya? 40%. Oke, benar. Hasilnya berapa? Hasilnya Berapa bagi berapa? 200 juta dibagi dengan 100 juta. Nah, hasilnya berapa dihitung ya? Bisa kan? Bisa. Oke. Yang lainnya bisa ya? Oke. Sudah selesai ya semuanya. Coba sekarang saya tunjuk salah satu kelompok untuk mengulas hasil jawabannya di depan ya. Sekaligus mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Oke, silakan coba kelompok 3 maju ke depan. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada studi kasus yaitu perusahaan CV Jernih. CV Jernih itu mempunyai 1 juta lembar saham. Nah, perusahaan ini berhasil menghasilkan laba besar sebesar 500.000. Nah, kebijakan pembagian dividen atau biasa disebut dengan dividen payout ratio adalah 40% dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Nah, dengan menggunakan data tersebut, maka cara menghitung dividen pada perusahaan CV Jernih itu yaitu dengan mengalihkan laba bersih dan dividen payout ratio dengan menghasilkan Rp200 per lembar saham. Nah, Rp200 per lembar saham ini dikasihkan ke pemegang saham. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini mengenai cara menghitung dividen. Dimana dari kasusnya CV Jernih ini tadi, CV Jernih itu pembagian dividen yang harus wajib untuk dibayarkan adalah sebesar Rp200 per lembarnya. Nah, inilah nominal ini yang harus diwajib diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, sekarang kebijakannya kembali kepada apakah kebijakannya akan dibayarkan secara tunai atau ditahan kembali untuk diinvestasikan kembali. Tentunya karena sudah ada pembagian ini, tentunya perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang cukup besar sehingga bisa membayarkan dividen sebesar Rp200 per lembarnya. Jadi seperti itu ya, teman-teman.
Oke, jadi kebijakan dividen itu adalah kebijakan yang harus dikelola oleh manajer keuangan atau dalam hal ini adalah manajemen keuangan di suatu perusahaan agar pembagian dividen itu sesuai dan bisa meningkatkan nilai perusahaan tadi. Sebagaimana kalau ngomong kebijakan dividen, kalian juga tentunya teman-teman ini sudah pernah yang namanya tanam saham ya di mata kuliah yang lain, ada mata kuliah pasar modal kan tentunya kalian itu. Apakah teman-teman sudah diwajibkan untuk menanam saham? Sudah ada yang dapat ke pembagian dividen? Oh, belum. Yang sudah dapat apa ini? Oh, keuntungannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi step by step ya. Awalnya memang keuntungan dulu. Nanti kalau kalian konsisten dalam hal mengelola saham ya kan, nanti akan lama-lama akan mendapatkan keuntungan atau pembagian dividen tadi. Semakin besar yang kita tanamkan, tentunya pembagian dividennya juga semakin besar. Semuanya pada ingin kan mendapatkan dividen yang besar? Ingin, iya. Jadi mudah-mudahan materi kita hari ini dapat menjadikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini materi kita. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang selanjutnya yaitu mengenai merger dan akuisisi yang tentunya masih berkaitan dengan materi kita hari ini. Cukup ya, mari kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.